Yang pertama, Republika. Republika merilis hasil survei elektabilitas Capres-Cawapres pada Jumat 1 Desember 2023. Hasilnya Prabowo Gibran 50,2%, Ganjar Mahfud MD 23,4%, Anies Caimin 17,9%. Prabowo meningkat itu bukan semata-mata karena kecanggihan kampanye Prabowo Gibran, tapi karena blunder yang diciptakan oleh PD Perjuangan, karena menarik diri dari kolam besar ke kolam kecil. Memang kita perlu lebih sabar menunggu potret terakhir, terutama setelah seminggu kita mendapatkan siraman kampanye. Mas Ganjar suaranya nggak akan jauh beda dengan suara PDIP. Suara Mas Ganjar nggak akan jauh beda dengan suara PDIP. Misalnya PDIP 20%-an dong. 20, 21, 22%, ya mungkin suara Mas Ganjar akan sebesar itu. Karena makin mengkristal nih. Makin mengkristal itu artinya PDI banget. Fenomena yang cukup menarik lainnya gitu, itu pemilih Jawa sudah mulai menguat ke Prabowo Gibran. Jawa mana nih semua? Jawa Tengah, terutama Jawa Tengah, Jawa bagian tengah dan timur. Nah, itu kan ceruk-ceruk besar gitu. Itu sudah mulai beralih. Baik sahabat sekalian, jumpa lagi bersama saya di channel ini, di mana pada kesempatan video kali ini saya akan mereaksi beberapa buah video, dan salah satu videonya itu terkait hasil survei Prabowo Gibran dari 8 lembaga survei. Jadi bukan hanya 1-2 lembaga survei, tetapi hasil ini diambil dari 8 lembaga survei. Dan hasilnya seperti apa? Mari kita saksikan video selengkapnya. Yang pertama, Republika. Republika merilis hasil survei elektabilitas Capres-Cawapres pada Jumat 1 Desember 2023. Hasilnya Prabowo Gibran 50,2%, Ganjar Mahfud MD 23,4%, Anies Caimin 17,9%. Sementara itu 8,5% lainnya tidak tahu atau tidak menjawab. Survei ini dilakukan pada 15 sampai 22 November 2023 kepada 1.200 orang mewakili seluruh provinsi di Indonesia. Data diambil melalui wawancara tatap muka terhadap responden yang dipilih secara multi-stage random sampling dengan margin of error 2,89% dan tingkat kepercayaan 95%. Yang kedua, PWS, hasil survei Lembaga Survei Political Weather Station atau PWS dilakukan pada 1 hingga 8 November 2023 dengan melibatkan 1.220 responden melalui wawancara tatap muka. Hasilnya Prabowo Gibran 52,1%, Ganjar Mahfud 41,5%, Anies Caimin 22,4%. Sementara itu yang menjawab tidak tahu ada sebanyak 3,1%. Survei ini menggunakan metode multi-stage random sampling dan margin of error sekitar 2,83% dengan tingkat kepercayaan 95%. Kemudian Vox Populi Research Center. Vox Populi Research Center merilis hasil surveinya pada Jumat 24 November 2023. Survei ini dilaksanakan pada 9 hingga 15 November 2023. Hasilnya Prabowo Gibran 51,4%, Ganjar Mahfud 24,3%, Anies Baswedan Caimin 16,6%. Survei yang dilakukan oleh Vox Populi memiliki margin of error sebesar kurang lebih 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. Selanjutnya LSN, Lembaga Survei Nasional merilis hasil survei yang dilakukan pada 5 hingga 12 November 2023 di 38 provinsi di seluruh Indonesia. Jumlah sampel dalam survei LSN sebanyak 1.420 responden yang diperoleh melalui teknik pengambilan sampel secara acak bertingkat. Hasilnya Prabowo Gibran 42,1%, Ganjar Mahfud 28,8%, Anies Caimin 25,2%, dan 3,9% belum menentukan. Hasil survei ini memiliki margin of error kurang lebih sebesar 2,6% dan pada tingkat kepercayaan sebesar 95%. Selanjutnya LPI. Survei LPI dilaksanakan pada 9 hingga 13 November 2023 dengan melibatkan 1.300 responden. Teknik pengumpulan data menggunakan multi-stage random sampling dengan margin of error 2,83%. Hasilnya Ganjar Mahfud 38,7%,
Prabowo Gibran 34,25%, Anies Caimin 24%, sementara 3% responden lainnya tidak menjawab. Selanjutnya LSI Denny JA. Survei LSI Denny JA dilakukan pada 6 hingga 13 November 2023 dengan 1.200 responden dengan menggunakan metode multistage random sampling. Survei ini dilakukan dengan wawancara tatap muka dengan margin of error 2,9%. Hasilnya Prabowo Gibran 40,3%, Ganjar Mahfud 28,6%, Anies Caimin 20,3%. Ada 10,8% yang belum menentukan. Baik sahabat sekalian, itulah beberapa informasi terkait dengan hasil survei yang dilakukan oleh 8 lembaga survei. Dan hasilnya seperti yang kita saksikan bersama, di mana dari semua atau dari 8 lembaga survei tersebut menempatkan Prabowo Gibran sebagai posisi teratas ya untuk saat ini. Tapi itu merupakan hasil survei yang nantinya menentukan adalah pasti tanggal 14 Februari 2024, itulah yang realnya. Sedangkan ini merupakan survei. Dan tentunya juga survei itu pasti akan ada ya perubahan dalam perjalanan ini. Jadi ini bukan mutlak, tetapi untuk hasil survei sementara sampai dengan 22 November 2023. Dan itulah hasilnya. Tentu masing-masing pendukung ada yang pasti kalau posisi menang pasti akan senang, tetapi kalau ada yang mungkin merasa tidak puas dengan pencapaian atau perolehan suara yang ada ini juga mungkin pasti memiliki beberapa komentar tentunya. Dan juga para sahabat sekalian, barangkali ada yang mau berkomentar tentang ini, silakan tulis di kolom komentar. Prabowo meningkat itu bukan semata-mata karena kecanggihan kampanye Prabowo Gibran, tapi karena blunder yang diciptakan oleh PD Perjuangan, karena menarik diri dari kolam besar ke kolam kecil. Memang kita perlu lebih sabar menunggu potret terakhir, terutama setelah seminggu kita mendapatkan siraman kampanye ya. Ada 3 skenario yang tiga-tiganya masih mungkin terjadi. Skenario 1 putaran masih mungkin, ya karena perolehan Pak Prabowo kisaran 45%, artinya tinggal 5% lagi. Tetapi kalau misalnya gagal karena ada dinamika politik elektoral yang terjadi 2 bulan ke depan, maka siapa yang mendampingi Pak Prabowo itu terra incognita. Apakah Mas Ganjar masih sangat terbuka kemungkinannya, ataupun Mas Anies. Nah pertanyaannya apa yang bisa mengubah dinamika elektoral ke depan? Satu adalah faktor kontekstual, selain faktor dari capres-cawapresnya. Kontekstual di sini adalah approval rating presiden. Apakah Presiden Jokowi mampu mempertahankan approval ratingnya di saat belakangan ada banyak isu-isu negatif, terutama yang menyebar melalui media sosial. Isu berkaitan dengan statement Pak Agus Raharja, mantan Ketua KPK, isu terkait dengan korupsi dan penegakan hukum, itu isu-isu yang apakah bisa menurunkan atau tidak approval rating, itu kita perlu tunggu. Nah yang kedua adalah debat. Dalam studi-studi saya, debat ini efeknya sebenarnya tidak terlalu besar ya. Ya kurang lebih antara 5-10%, karena mereka yang menonton debat Pilpres itu tidak terlalu banyak, kisaran sekitar 40%. Yang kedua, efek debat di Jakarta lebih tinggi karena proporsi warga yang terdidik di Jakarta 5 kali lipat lebih tinggi dibanding rata-rata nasional. Jadi efek debat memang tidak terlalu besar, tetapi sangat menentukan siapa yang akan menemani Pak Prabowo di putaran kedua. Termasuk kalau misalnya Pak Prabowo performanya bagus, bisa juga akan membantu Pak Prabowo untuk menang 1 putaran. Jadi meskipun efeknya 5-10% tidak terlalu besar, tapi sangat konsekuensial dalam menentukan apakah tanggal 14 Februari mendatang akan terjadi 2 putaran dan siapa yang akan menemani Pak Prabowo di putaran kedua. Dan terakhir adalah, ini yang sangat krusial, yaitu berkaitan dengan tim ses dan penetrasi jaringan tim kampanye masing-masing. Karena bagaimanapun apa yang ramai di medsos, apa yang ramai di media, kalau tidak diikuti dengan penetrasi tim darat, tentu tidak akan terlalu banyak efeknya secara elektoral. Jadi 3 itu yang kita perlu tunggu, lebih sabar untuk memahami dan menunggu apa yang akan kita saksikan di hari H nanti. Baik saudara sekalian, itulah sebuah analisa dari Burhanuddin yang merupakan salah seorang pengamat dan juga surveyor juga ya beliau ini. Dan beliau punya analisa seperti itu, bahwa ternyata harus diakui bahwa sampai saat ini kekuatan atau faktor dari Jokowi ini masih juga berperan besar atau berperan penting dalam menentukan siapa yang bakal menjadi pemimpin atau menjadi presiden dan wakil presiden di pemilihan pada bulan Februari nanti. Dan dari analisa tadi, ya jika Prabowo menang, ingin menang tentunya, itu pasti harapannya juga adalah
para pendukung dari Jokowi ini jangan sampai berpindah haluan. Karena sesungguhnya suara atau dukungan yang terbanyak itu sumber atau datangnya itu dari pendukung setia Jokowi yang merupakan bukan pemilih PD Perjuangan, tetapi mereka adalah orang-orang yang benar-benar fans atau fanatik dengan Jokowi ini. Sehingga tanpa PD Perjuangan pun mereka tetap loyal terhadap Jokowi. Sehingga orang-orang seperti ini atau para pendukung seperti ini perlu dijaga. Jangan sampai mereka hengkang hanya karena terpengaruh dengan isu-isu yang sementara beredar di media sosial terkait dengan pengakuan mantan Ketua KPK Agus Raharja yang seperti ditonton atau kita saksikan di berbagai media. Sehingga ya kalau menguntungkan seperti dianalisa tadi, jika posisi itu menguntungkan, maka bukan tidak mungkin Prabowo Gibran bisa memenangkan satu putaran. Tetapi kalau tidak memungkinkan, bisa jadi 2 putaran. Dan ini yang akan menentukan juga faktor yang terbesar itu ada pada posisi peran atau efek dari Jokowi. Mas Ganjar suaranya nggak akan jauh beda dengan suara PDIP. Suara Mas Ganjar nggak akan jauh beda dengan suara PDIP. Misalnya PDIP 20%-an dong. 20, 21, 22%, ya mungkin suara Mas Ganjar akan sebesar itu. Karena makin mengkristal nih. Makin mengkristal itu artinya PDI banget. Mas Ganjarnya juga PDI banget, PDI-nya ya PDI banget, nggak ada lagi sumbangan dari Pak Jokowinya. Sementara pemilih Pak Jokowi yang nggak terikat dengan PDIP, ya, kemudian nggak terikat dengan Mas Ganjar, kemudian sudah pindah ke sini, sudah pindah ke koalisi Prabowo Gibran. Jadi prediksi saya nanti di ujung nih 14 Februari Mas Ganjar mungkin angkanya mirip dengan angka PDIP. Kalau PDIP 22% mungkin sekitar segitu juga nanti Mas Ganjarnya. Dekat itu berapa persen Bang bedanya? Dekat ya mungkin 1% maksimal lah. Hah? Kalau PDI 25 Mas Ganjar 26 gitu? Iya, yang paling tinggi. Kalau PDIP 20 paling tinggi Mas Ganjar 21. Karena kan sebenarnya yang lain tuh kan nggak punya kontribusi yang signifikan untuk suaranya Mas Ganjar. Berapa berarti nggak masuk putaran 2 dong Bang, kalau 2 putaran misalnya? Kalau 2 putaran ya kecil kemungkinan Mas Ganjar masuk putaran 2. Wah, ini yang benar saja ini ya. Ini merupakan salah satu anggota TKN dari Prabowo Gibran, Hasan. Beliau mengatakan bahwa ya suara Ganjar itu tergantung suara PDIP. Jadi kalau suara PDIP saat ini 20, ya palingan juga hanya plus 1. Artinya bertambah 1 menjadi 21 saja. Jadi suara Ganjar memang akan tergantung pada suara PDIP menurutnya. Karena sesungguhnya yang terbesar dari PDIP selama ini itu juga adalah atau suara dari Jokowi selama ini yang memilih mereka, memilih Jokowi itu juga bukan bersumber dari para pemilih PDIP, tetapi orang yang memang benar-benar fanatik terhadap prestasi dan kinerja dari Jokowi. Sehingga ketika Jokowi hengkang, ya dengan sendirinya dia akan membawa semua para pendukungnya. Oleh karena itu, yang menurut Hasan ini bahwa suara dari yang akan diperoleh oleh Ganjar ya tidak jauh dari suara PDIP itu sendiri. Dan dari penjelasan tadi, maka posisinya dengan 21%, maka akan sulit untuk Ganjar bisa melenggang ke putaran kedua kalau seandainya terjadi 2 putaran seperti itu. Tapi semuanya juga akan ditentukan pada tanggal 14 Februari nanti tentunya. Hai Eropa, kami baik sama kau, kami cinta kau, tapi kau tak cinta aku. We love Europe, but sometimes Europe does not love us. And you boycott our palm oil. You boycott our palm oil, and we say to you, thank you, sir. You don't have to buy our palm oil. We will use our palm oil ourselves, saudara-saudara. Luar biasa ya. Kalau bahasa anak Jakarta, lo mau beli kek, lo nggak beli kek, emang gue pikirin. Negara gue besar, rakyat gue besar, nggak perlu kita jual ke NT sana. Kita pakai sendiri. Terima kasih lo nggak mau beli. Jangan main-main dengan Indonesia sekarang ya. Indonesia ini punya kekayaan, punya kekuatan. Kita tidak mau dijajah kembali. Kita tidak mau menjadi kacungnya bangsa lain. Saya tidak rela
kalau kalian itu disuruh-suruh oleh bangsa lain. Saya tidak rela. Saya tidak rela anak-anak saya jadi kacungnya bangsa lain. Saya tidak rela. Luar biasa ya, itu sebuah pernyataan sikap dari seorang Prabowo Subianto yang tentunya juga memang memiliki mimpi besar agar Indonesia ini bisa menjadi macan Asia yang sudah didahului atau sudah ditunjukkan oleh Jokowi, dan tentunya juga harus diestafetkan dan dilanjutkan sehingga Indonesia di mata dunia tidak dianggap sebelah mata. Dan satu keberanian yang disampaikan Prabowo tadi, ya kamu Uni Eropa kalau memang tidak membutuhkan lagi minyak sawit kami, biar kami produksi sendiri, kami konsumsi sendiri, kami produksi sendiri, dan kami bisa jual ke tempat lain. Tidak menjadi masalah bagi kami. Dan itu salah satu bentuk pemboikotan yang dilakukan oleh Uni Eropa yang setidaknya juga akan mengancam kita soal ekspor minyak sawit ini. Tetapi tadi sudah disampaikan oleh Pak Prabowo, berarti ini tidak mungkin Indonesia menjadi takut hanya karena soal itu. Dan yang sudah ditunjukkan atau sudah dijalankan oleh Pak Presiden Jokowi adalah yang melakukan hilirisasi. Tentunya juga mungkin tidak hanya sumber daya alam berupa galian, dalam hal ini adalah nikel, timah, bauksit dan lain sebagainya, tapi juga termasuk minyak sawit dan lain-lain. Itu juga perlu adanya yang namanya hilirisasi sehingga ya tidak semuanya diekspor mentah keluar, tetapi harus bisa diproduksi atau diolah di tanah air sehingga memiliki nilai jual yang bagus dan juga menguntungkan bangsa dan negara ini. Fenomena yang cukup menarik lainnya gitu, itu pemilih Jawa sudah mulai menguat ke Prabowo Gibran. Jawa mana nih? Semua? Jawa Tengah, terutama Jawa Tengah, Jawa bagian tengah dan timur. Nah, itu kan ceruk-ceruk besar gitu. Itu sudah mulai beralih. Kemudian yang juga menarik, pemilih milenial, pemilih muda, milenial dan Gen Z. Itu lebih dari 50% itu beralih ke Prabowo Gibran. Itu angka yang sangat besar beralih. Jadi ini faktor-faktor yang mendorong kenapa meroket sekali. Plus dukungan NU dan Muhammadiyah itu juga menguat. Sebelumnya NU itu lebih banyak ke Ganjar Prabowo dan Mahfud gitu. Sekarang beralih ke Prabowo Gibran. Kita memilih pemimpin yang baik-baik, dipilih yang terbaik. Siapa? Kalau saya yang terbaik menurut saya Pak Prabowo. Kalau yang lain monggo. Kenapa kok Pak Prabowo? Itu menurut keyakinan saya, Pak Prabowo mampu dan bisa memimpin bangsa yang besar ini dengan heterogenitas yang tinggi, dengan risiko perpecahan bangsa itu besar karena berbagai-bagai suku, agama, adat istiadat. Kalau salah mengelola bangsa ini, maka risikonya sangat tinggi. Maka saya pribadi, kalau boleh juga saya sarankan bangsa Indonesia itu gunakanlah pikiran dan hati yang bersih untuk memilih pemimpin yang terbaik. Karena bangsa kita ini besar, risikonya tinggi. Jadi pemimpinnya harus handal, pemimpinnya harus kuat, pemimpinnya harus banyak pengalaman. Baik sahabat sekalian, ini menurut Pak Bibit Waluyo, salah satu purnawirawan TNI. Beliau mengatakan mengapa ia memilih Prabowo, karena menurutnya Indonesia yang besar ini punya potensi perpecahannya tinggi, itu harus dipimpin oleh orang yang tepat, dan menurutnya orang yang paling tepat itu adalah Prabowo Subianto. Om Swastiastu, Semeton Panjitabanan, khususnya untuk Semeton Bali yang ada di bagian Bali Utara ya, di Buleleng, Karangasem, Negara bagian utara, Badung Utara, Tabanan Utara dekat daerah Bedugul dan sekitarnya, Bangli dan Kelungkung, bahkan Ubud. Ya, ada berita gembira bahwa ini Bapak Prabowo dan Gibran itu sudah menyatakan bahwa jika beliau terpilih menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia, maka pembangunan bandara di Bali Utara akan dilanjutkan kembali. Kenapa sangat penting Bandara Bali Utara? Karena Bandara Bali Utara itu akan membuat stimulus pembangunan ekonomi di Bali bagian utara yang selama ini tertinggal dari Bali Selatan akan menjadi kenyataan ya.
dengan terbangunnya Bandara Bali Utara, otomatis infrastruktur itu harus terbangun yang menghubungkan antara Bali Selatan dan Bali Utara. Kedua, investasi akan masuk, baik investasi di bidang industri perhotelan maupun industri-industri yang lainnya. Bahkan kemungkinan industri pertanian juga akan maju. Kenapa? Karena terbangunnya industri di Bali Utara itu akan membutuhkan banyak sekali bahan-bahan pokok yang berkualitas. Nah, di daerah Bedugul bisa terbangun industri pasca panen ya untuk bahan-bahan makanan seperti sayur, buah-buahan dan sebagainya. Mungkin juga akan mulai dibangun industri susu, keju dan sebagainya yang sangat bermanfaat untuk generasi muda di Bali. Kan di daerah Plage ya, kemudian daerah Klungkung, daerah Bangli juga akan terbangun banyak sekali potensi-potensi yang selama ini kurang berkembang karena memang infrastrukturnya tidak cukup. Jadi ayo, khususnya untuk Semeton Bali yang ada di Bali Utara, Buleleng, Karangasem, Bangli, Klungkung, Badung bagian utara, dan daerah sekitaran Bedugul, ayo kita dukung Presiden yang pro terhadap pembangunan dan pemerataan ekonomi di Bali. Tidak lain tidak bukan adalah nomor 2 Prabowo dan Gibran. Om Santi Satyo. Baik sahabat sekalian, akhirnya Pak Prabowo berjanji untuk melanjutkan atau membangun bandara di Bali Utara, di Singaraja atau di daerah Bedugul. Karena yang mungkin selama ini yang seperti kita saksikan dan ikuti di beberapa pemberitaan di media, bahwa Ketua Umum Partai PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri ya meminta untuk Presiden Jokowi jangan coba-coba untuk membangun bandara di Bedugul. Entah apa alasannya, tetapi justru pernyataannya tersebut menuai kontroversi di tengah masyarakat, khususnya masyarakat Bali, daerah Bedugul. Dan ya masyarakat Bali tentunya juga bersyukur bahwa salah satu capres Pak Prabowo Subianto menyampaikan janji politiknya atau janji kampanyenya bahwa jika terpilih nanti akan melanjutkan pembangunan bandara tersebut. Sama hayang Prabowo. Oh. Prabowo. Oh, doakan ya Yana Prabowo ya. Mudah-mudahan insya Allah. Amin. Dikabulku Allah sing jadi manena Prabowo. Luar biasa, ini sangat fanatik betul Mama Tuan terhadap Prabowo ya. Ada beberapa yang menganggap bahwa Gibran ini pasangannya cukup takut debat gitu Pak Erlangga menanggapinya seperti apa Pak? Kalau nggak ikut pemilu mana ada yang ditakuti? Kalau bahwa ada anggapan-anggapan bahwa Mas Gibran misalnya takut debat, ya kita lihat aja nanti gitu loh. Iya, lihat saja. Kita yakin bahwa Mas Gibran juga punya persiapan yang matang. Diantar ke tempat debat resmi. Piagam deklarasi kami yang tergabung dalam Kornas Kader P3 se-Indonesia. 1. Menyatakan mendukung pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka sebagai calon presiden dan calon wakil presiden 2024. 2. Menitipkan politik amar ma'ruf nahi mungkar dan program pemberdayaan keumatan kepada pasangan Prabowo Gibran untuk mewujudkan Indonesia maju. Ketiga, berkomitmen melakukan kampanye masif yang simpatik ke masyarakat bawah untuk memenangkan Prabowo Gibran. Keempat, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak terpancing menggunakan kampanye hitam serta berusaha menciptakan pemilu yang damai dan berintegrasi. Kami, Koordinator Nasional Kader P3, saksi-saksi yang menghadiri deklarasi ini, Bapak P. Azazi STGD,
ditandatangani Abdul Syukur Sangaji, ditandatangani Rahman Budin, ditandatangani M. Syamsuri, ditandatangani Ahmad Yani, ditandatangani Saiful Yandi, ditandatangani Ismail, ditandatangani. Demikian piagam deklarasi ini kami bacakan. Semoga Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka memenangkan Pilpres 2024-2029. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya. Ini deklarasi yang dilakukan oleh para pendukung Prabowo Gibran yang datangnya dari kader P3 ya. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa P3 merupakan salah satu partai koalisi yang mengusung Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD. Namun ternyata ada sebagian dari kader P3 justru memberikan dukungannya kepada pasangan Prabowo Gibran. Satset gak pakai lama, Pak Prabowo berangkatkan tim untuk latihan di luar negeri. Ya masih baik dermawan, contohnya di mana Pak Menteri Pertahanan Prabowo Subianto itu memberikan beasiswa untuk seluruh timnas U20 untuk sekolah di Aspire di Abu Dhabi ya, Aspire ya. Oh enggak, ini bukan kampanye, tapi ini apa adanya dan fakta yang saya berharap walaupun pakai APBN belum bisa, kalau ada dermawan-dermawan yang lain mau mendanai alat-alat kami keluar seperti Bapak Prabowo Subianto juga kami bersyukur. Terima kasih Pak sebelumnya. Luar biasa ya, seorang Prabowo Subianto yang memang memiliki jiwa dermawan memberangkatkan timnas U20 untuk bersekolah, khususnya untuk berlatih sekolah bola di Abu Dhabi ya, tadi disampaikan di Aspire Abu Dhabi, dan itu menggunakan dana pribadinya. Tadi sudah disampaikan oleh Menpora Pak Dito bahwa bersyukurlah ada dermawan yang siap membantu timnas untuk bisa anak-anak ini mendapatkan beasiswa untuk sekolah di luar negeri, untuk melanjutkan karir mereka dengan berlatih di sana. Dan hal tersebut sudah dijalankan atau sudah dilakukan oleh Pak Prabowo Subianto. Ayo. Prabowo. Prabowo, Danis, Prabowo. Prabowo, 100.000 Prabowo. Prabowo, 100.000 Prabowo. Baik, ini memang para penjual di Arab, rata-rata mereka mengikuti perkembangan yang terjadi di Indonesia, karena di Indonesia adalah merupakan negara Islam terbesar di dunia, yang tentunya juga banyak jemaah haji yang berangkat untuk umroh ataupun haji di Arab. Hal tersebut mereka manfaatkan dengan betul situasi politik di tanah air menjelang Pilpres, dan mereka menguasai nama-nama tokoh-tokoh yang bakal menjadi calon presiden yang saat ini sudah menjadi capres, cawapres. Dan salah satu contohnya adalah mereka menjual pakaian dan juga barang-barang lain dengan menyebut Prabowo ya. Prabowo 100.000 ya. Jadi jualannya berupa baju dan lain harganya 100.000, dan itu mereka benar-benar pelajari bahasa Indonesia hanya mungkin untuk itu saja ya, untuk maksudnya untuk jualan. Tetapi memang mereka orang-orang yang memiliki jiwa marketing yang handal, yang tahu betul situasi politik yang terjadi di tanah air saat ini. Tentunya orang-orang Indonesia yang pergi ke sana pasti akan melihat ini dan akan dengan sendirinya tergerak hatinya untuk berbelanja. Karena para penjualnya menggunakan bahasa Indonesia, tentunya juga menyebut salah satu kandidat atau capres yang tentunya mereka kenal baik. Dan hal ini tentu memberikan keuntungan bagi para penjual tersebut. Baik sahabat sekalian, dengan berakhirnya video penjual dari Arab Saudi ini, maka selesai sudah perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Dan kepada para sahabat sekalian yang mungkin ingin memberikan komentar terkait video yang barusan kita reaksi pada kesempatan kali ini, silakan tulis di kolom komentar. Dan bagi para sahabat yang mungkin belum sempat memberikan subscribe untuk mendukung channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan bunyikan tanda loncengnya agar setiap video baru yang kami upload, saudara sekalian bisa mendapatkan notifikasinya. Sekian dan terima kasih.